Hai semua, terima kasih dan selamat bergabung kembali di part 8. Mari kita mulai. Yifeng pun menjadi geram dengan tingkah orang-orang itu. Menyadari hal ini, anak buah Yifeng bangun dari tempat duduknya dan menakuti para pencari patung kuno itu. Yifeng pun berkata, "Apa yang kalian tunggu? Mereka melukai orang-orang kita dan masih bertingkah sombong. Habisi mereka semua!" Para pencari patung pun menyadari kalau para pak tua yang mereka anggap lemah ini memiliki tingkat kultivasi yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Mereka pun kabur dan terus dikejar oleh para pak tua yang haus ini. Di sisi lain, alasan kemarahan Yifeng yang sebenarnya adalah takut memberikan kompensasi yang mahal atas cedera pekerjanya. Kirain kenapa ya? Bukan hanya itu guys ya. Jadi properti restoran itu juga telah hancur dan harus diberikan kompensasi yang sama. Untuk itu, Yifeng lantas meminta Ning Xuanwu untuk meneriaki para pak tua agar menangkap para pengacau itu hidup-hidup. Ya buat bayar utang guys ya. Xuanwu pun berteriak dan meminta para pak tua untuk menangkap mereka hidup-hidup. Para pencari patung pun menggunakan perahu langit milik Tuan Duan dan mencoba untuk kabur. Katanya kapal ini bisa terbang dalam kecepatan yang sangat tinggi guys. Akan tetapi, tiba-tiba para kultivator level immortal di seluruh kota Jiangping ini mulai menghadang mereka nih guys. Jumlahnya bahkan sampai 300-an. Bahkan ada Batman guys. Nih Doraemon lagi satu. Para pencari patung pun diserang hingga akhirnya kapal hebat itu menjadi hancur lebur. Para pekerja baru Yifeng pun terkejut nih guys. Karena kok bisa ada ratusan kultivator level immortal di kota Jiangping yang kecil ini guys. Tapi asumsi Mimin, semua kultivator ini pasti tinggal di kota Jiangping karena ada MC kita guys. Para pencari patung pun babak belur dan ditangkap untuk diserahkan kepada Yifeng. Yifeng pun meminta mereka untuk menjara semua harta yang dimiliki oleh para pengacau ini guys. Dan inilah harta yang mereka dapatkan sampai membuat MC kita sangat senang. Waduh, dasar mata duitan ya. Selain koin emasnya, semua harta kultivator ini dianggap sampah oleh si Yifeng. Ia pun menghancurkan harta-harta itu yang berharga itu dan mengejutkan para pekerja barunya. Ia lantas berkata, "Kalian perlu meluruskan pikiran kalian dan berhenti melihat sesuatu yang tidak berguna. Kalian harus mempunyai ambisi besar." Dan mereka pun terharu dan tercerahkan. Para pencari patung pun diikat dekat dengan para binatang iblis yang dibawa oleh Yifeng. Mereka pun berniat untuk menakuti binatang iblis itu nih guys. Akan tetapi, mereka langsung ciut begitu ditakuti balik. Itu level immortal loh. Tiba-tiba, Yifeng pun datang dengan bos restoran dan berniat untuk merebus para binatang iblis itu nih guys. Ia lantas memerintah si tengkorak untuk menyembelih mereka. Dan para pencari patung, tentu saja mereka sangat terkejut. Para pencari patung pun berniat untuk kabur dengan menggunakan jurus terlarang dan menghubungi Tuan Dun untuk balas dendam dengan si Yifeng. Kira-kira Tuan Dun itu siapa ya? Dan akhirnya, sub binatang iblis level immortal emas ini pun siap untuk dimakan. Mereka pun makan dengan sangat menikmatinya nih guys. Tiba-tiba datanglah pemilik restoran yang menginfo kalau mereka ini sudah menyiapkan ruangan menginap bagi Yifeng dan kawan-kawan. Selain itu, ia juga telah mengundang Mo Xihan yang merupakan seorang oiran paling terkenal di daerah ini. Yifeng pun sangat senang dan ingin berpesta. Kemudian datanglah seorang wanita cantik. Dia adalah Mo Xihan, sang oiran yang sangat terkenal ini nih guys. Bukannya ini yang ngemata-matain Yifeng sebelumnya ya? Tapi intinya si Yifeng ini menyambutnya dan memukul si tengkorak yang penuh dengan cinta ini nih guys. Waduh. Dijelaskan juga kalau si Mo Xihan ini adalah master dari sekte lembah Juesi, sekte yang cuma menerima murid wanita. Mo Xihan pun memainkan sebuah lagu untuk Yifeng dan kawan-kawan. Yifeng pun terkejut dengan lagu yang dimainkan oleh Mo Xihan. Lagu ini merupakan lagu yang ada di dunia Yifeng sebelum ke dunia ini guys. Yifeng pun berpikir kalau mungkin saja ada seorang pelintas yang sama seperti dirinya dan datang ke dunia ini. Yifeng pun menanyakannya dan ternyata Mo Xihan ini mendapatkan lagu ini dengan tidak sengaja dari orang lain.
Yipeng pun berniat untuk mengujinya dengan lagu-lagu lainnya untuk memastikan kebenarannya. Akan tetapi, Mo Xihan ini sama sekali tidak mengetahuinya. Dan hal ini memberinya kesimpulan bahwa Mo Xihan bukanlah seorang pelintas. Tampaknya MC kita lagi rindu kampung halaman nih guys. Dan akhirnya mereka pun melanjutkan malamnya dengan minum-minum. Di pulau, tampaklah Xuan Jun yang masih menunggu kedatangan Yifeng dan kawan-kawan, walau hujan badai. Kasihan juga ya. Akhirnya di pagi yang cerah, Yifeng dan kawan-kawan pun pulang ke pulaunya. For your information aja nih guys ya, kalau para pencari patung itu sudah kabur dengan jurus terlarangnya. Dan juga, Yifeng ini masih memikirkan kemungkinan adanya pelintas lain di dunia ini. Kira-kira menurut kalian ada nggak ya? Kita lihat aja ya. Xuan Ju pun sangat bersemangat setelah melihat kedatangan Yifeng DKK. Namun sayangnya, durasi jurusnya telah habis dan ia kembali ke dunia immortalnya. Waduh, sia-sia ya nunggu sampai hujan-hujanan. Ia pun sangat marah dan berniat untuk melakukan jurus itu lagi nih guys. Pantang menyerah. Yifeng pun menjemur semua emasnya setelah terkena hujan di hari-hari sebelumnya. Dan tibalah Xuan Ju di pulau itu, di tengah-tengah para pekerja Yifeng. Ia pun mengamati para pekerja Yifeng yang sudah masuk ke alam Martial Supreme. Selain itu, ia juga mengamati seorang kakek tua yang kemarin membuatnya takut nih guys. Dan ini dia kakeknya. Ia pun semakin optimis kalau dirinya pasti sudah salah paham sebelumnya. Dan ia langsung menuju tempat Yifeng untuk memeriksa kekuatan Yifeng yang sebenarnya. Dan karena melihat Yifeng yang tidak menyadari keberadaannya, ia pun menyimpulkan kalau Yifeng bukanlah orang hebat dan menarik kembali jurusnya. Ia sendiri memutuskan untuk datang ke pulau itu dengan tubuh aslinya. Tentu saja untuk menghancurkan Yifeng DKK. Ia pun mendarat dengan sedikit waspada. Setelah mendarat, ia langsung diserang oleh patung kucing dan arit yang membuatnya ketakutan guys. Bisa hidup juga ya? Oh ya, karena buatan Yifeng guys. Dan Xuan Jun pun terpental di tumpukan harta milik Yifeng yang membuatnya tertegun ketakutan guys. Ketika itu juga, si Yifeng ini nampak sangat bersemangat untuk menyelesaikan misinya. Ia pun memukul ke atas langit. Tentu saja guys, langit bolong lagi. Xuan Ju yang melihatnya pun sangat ketakutan. Ia mulai menyadari kekuatan Yifeng yang mampu membuat benua immortalnya menjadi bolong seperti donat. Xuan Jun pun lari dan kembali ke dunia immortalnya karena ketakutan. Tiba-tiba, utusan dari istana immortal surgawi pun datang dan mengejutkannya. Kayaknya di dunia immortal itu ada tingkatannya lagi nih guys. Dan yang paling tinggi itu mungkin immortal surgawi ini. Atau mungkin ada lagi ya. Lanjut. Pria immortal surgawi ini datang dan bertanya dengan Xuan Ju tentang pukulan yang menembus dunia immortal ini. Dan sekedar info lagi nih guys ya. Pukulan Yifeng sudah berhasil menembus beberapa dunia immortal hingga mencapai immortal surgawi alias yang paling atas untuk sementara guys. Wah, kuat banget ya. Untuk memastikan kekuatan si Yifeng, Xuan Ju pun bertanya, apakah mungkin bagi seseorang dari dunia immortal surgawi untuk melakukan hal yang persis sama seperti yang dilakukan oleh Yifeng? Utusan itu pun menjawab kalau setidaknya pukulan ini setara dengan para pria tua di istana immortal, guys. Widih. Xuan Ju pun terkejut dan ia memutuskan untuk tidak menginfo keberadaan Yifeng kepada utusan itu karena ia merasa sangat ketakutan dengan kekuatan milik Yifeng. 6 bulan kemudian, penyelesaian sekte milik Yifeng telah selesai 45%. Arenanya, perpustakaannya, dan semua-semuanya juga udah hampir jadi nih guys. Tentu Yifeng pun sangat senang dengan hal ini. Dan tidak lama lagi, ia bakal bisa berkultivasi nih guys. Jujur aja guys ya, Mimin juga ikut senang nih. Yifeng pun pergi ke kota Jiangping dengan menggunakan Ketao yang bergerak super cepat di perairan nih guys. Udah mulai kelihatan ya kekuatannya si Ketao. Ia pun mencari Lu Qingshan untuk bertanya sekali lagi tentang kualifikasi sektenya. Lu Qingshan pun menjelaskan kalau untuk membuat sekte, ia harus mempunyai dasar kultivasi. Atau setidaknya ia memiliki sejarah bekerja di bawah suatu sekte. Dan tampaknya, si Yifeng ini berniat untuk mendirikan sekte secara ilegal nih guys. Akan tetapi, ia mempertimbangkannya kembali karena hal ini dapat membuat sektenya itu dibubarkan secara paksa nih guys. Yifeng pun kembali ke pulaunya dan mulai menyusun rencana untuk mendapatkan kualifikasi pendirian sekte itu. Ia mengkalkulasikan kalau perjalanannya akan membutuhkan waktu selama kurang lebih sebulan dengan tunggangannya yakni si Ketao. Ia pun mengumpulkan seluruh pekerjanya di aula seni. Ia lantas mengumumkan bahwa ia akan segera pergi dan meminta mereka untuk mengurus segala urusan pembangunan.
Selain itu, Yifeng juga meminta si tengkorak untuk mengumpulkan binatang iblis sekte. Setidaknya harus 100 ekor lagi nih guys. Si Yifeng ini berniat untuk memberikan si tengkorak sebuah hadiah besar jika berhasil menyelesaikannya. Dan ternyata hadiahnya itu adalah 10 koin emas nih guys. Dan tengkorak pun bersedih. Gak sebanding ya. Yifeng juga meminta Pak Tua King untuk mencarikannya koleksi buku berharga yang langka dan tidak biasa untuk perpustakaannya nih guys. Akhirnya Yifeng pun memulai perjalanannya ke Dongsen untuk mencari sertifikat magang bersama dengan Ketao. Setengah hari kemudian, ia telah sampai di Gunung Sanhao. Ia pun berniat untuk mengunjungi Bai Piao Piao nih guys. Kalian masih ingat gak? Kehadiran Yifeng pun disadari oleh adiknya Bai Piao. Di tempat lain, tampak kalau beberapa orang sedang meminta untuk mengawasi Bai Piao Piao dan menyembunyikan jejaknya dengan suatu formasi. Intinya melindunginya ya. Akan tetapi, Bai Piao nampak kurang terlalu ingin dengan hal ini guys. Karena dia itu ingin bertemu dengan dua orang, yaitu penulis novel yang ia sukai dan pengembara yang merupakan orang yang sama guys, yaitu MC kita Yifeng. Si Bai Piao Piao ini ingin sekali bertemu dengan si Yifeng. Ia tampak sangat sedih karena setelah kebangkitan akan mustahil baginya untuk bertemu kembali dengan si Yifeng. Jujur aja guys ya, Mimin belum paham maksudnya kebangkitan itu kayak gimana. Tiba-tiba, adik Bai Piao pun datang dan mengabarkan bahwa si Yifeng telah tiba di sini. Ia pun sangat terkejut guys, karena Yifeng berhasil menemukan tempat ini. Jadi ternyata guys ya, seluruh wilayah gunung ini sudah diselimuti ilusi oleh 4 orang ini untuk menyembunyikan keberadaan Bai Piao. Si Bai Piao ini pun bergegas menemui Yifeng. 4 orang ini juga sangat terkejut guys, karena formasinya itu berhasil ditembus oleh seseorang. Akhirnya, Yifeng dan Bai Piao pun akhirnya berjumpa kembali setelah sekian lama. Emang kalau udah ketemu mereka bawaannya so sweet banget ya. 4 kultivator itu pun sangat terkejut guys, karena Yifeng ini hanyalah mortal biasa dan dia bisa kemari gitu. Gitu pikirnya. Yifeng yang polos ini pun memetik sebuah bunga untuk diberikan kepada si Bai Piao sebagai hadiah. Dan ternyata guys ya, bunga itu adalah mata formasi yang digunakan untuk menciptakan ilusi di gunung ini. Waduh, Yifeng. 4 orang itu pun ingin menyerang Yifeng. Akan tetapi, Bai Piao langsung melindunginya. Ia lantas meminta Yifeng untuk pergi dan beristirahat. Para bawahannya pun menjelaskan kepada si Bai Piao bahwa secara kebetulan si Yifeng ini telah mencabut mata formasi tempat ini dan membuat Bai Piao merasa keheranan guys. Bai Piao pun menjelaskan bahwa mungkin saja kalau si Yifeng ini mengambilnya secara acak. Ia pun langsung memberikan bunga itu lagi kepada orang ini. Kali aja bisa diperbaiki kan. Akan tetapi, 4 orang ini malah membuang bunga itu, menginjaknya sampai hancur dan meninggalkannya pergi. Yifeng pun datang lagi dan menanyakan hal yang sedang terjadi. Apakah dia priamu? Tanya Yifeng. Aku belum pernah dekat dengan seorang pria, jawab Bai. Terlihat romantis ya. Tapi guys ya, sebenarnya si Yifeng ini cuma mau mastiin kalau dia nggak bikin pacar orang lain itu cemburu guys. Gitu. Si Bai Piao pun mengajak Yifeng untuk mengobrol bersama sepanjang malam. Dan MC kita pun turut salah paham nih guys. Pasti mesum nih pikirannya ya. Ralat, bukan cuma Bai Piao ya, tapi adiknya juga sama ingin mengobrol bersama dengan Yifeng. Yifeng pun menerimanya dengan senang hati. Di malam hari, mereka berdua pun mengobrol bersama sepanjang malam. Romantis juga ya. Bahkan si adiknya pun bilang kalau mereka berdua ini benar-benar cocok guys. Menurut Mimin juga gitu ya. Soalnya Bai Piao ini suka sama Yifeng karena dia baik hati ya, bukan karena dia kuat ya. Keesokan harinya, Yifeng pun pamit pergi untuk melanjutkan perjalanan. Bai Piao Piao pun berniat untuk berkultivasi dan bangkit secepat mungkin. Pengawal Yun Lao lantas membuat sebuah formasi kembali untuk menyamarkan keberadaan Bai Piao. Akhirnya formasi pun telah terpasang dan tampak Bai Piao yang sudah memulai kultivasinya. Intinya si Yun Lao ini optimis kalau formasinya itu sudah 100% aman dan 100% tidak terdeteksi. Akan tetapi, seseorang mengetuk pintu lagi dan mengejutkan si Yun Lao ini nih guys. Dan tentu saja itu adalah MC kita yang datang untuk mengambil barangnya yang ketinggalan. Yun Lao pun marah-marah nih dengan si Yifeng. Si Yifeng yang kesel ini pun pergi ke ruangannya sendiri untuk mengambil barangnya.
Ia cukup terkejut karena mendapati bahwa kasurnya yang sudah dirapikan itu malah nggak beres lagi nih guys. Yipeng itu malah menemukan pakaian wanita di tempat ini. Aduh. Dan kocaknya nih guys ya, ternyata si Bai Piao ini sebelumnya sempat ke tempatnya Yipeng buat nidurin kasurnya. Ada-ada aja ya. Akhirnya Yipeng pun menemukan barang yang ia tinggalkan. Ia lantas berpamitan lagi dengan Bai Piao ini. Bai Piao pun meminta sebuah hadiah dari Yipeng. Yipeng pun memberikannya sebuah stempel. Stempel guys. Ia sangat bersyukur atas hadiah yang telah diberikan oleh Yipeng, meskipun cuma stempel. Bai Piao juga ingin memberikan sesuatu kepada Yipeng, akan tetapi ia tidak memilikinya. Yipeng pun berinisiatif untuk meminta gantungan pintu itu sebagai hadiah dari Bai Piao. Ia pun lantas pergi meninggalkannya. Kemudian tampaklah pengawal Yun Lao yang sedang bingung karena formasinya telah nonaktif lagi nih guys. Dan ternyata ya, lonceng yang diberikan kepada Yipeng adalah mata formasi ini. Waduh, kebetulannya emang gila banget ya, dasar si Yipeng. Oke guys, jadi itu tadi alur cerita manhwa Beyond Myriad People part 8. Sampai jumpa di part selanjutnya ya. Terima kasih.